Halo, selamat pagi menjelang siang Sobat Parlemen. Saya Widya Pradipta dalam acara podcast Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dan acara ini disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo. Sudah bersama saya kali ini Bapak Priyo Santoso SH, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kulon Progo, dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan kebijakan pengembangan pertanian hortikultura di Kulon Progo. Seperti apa? Terus tetap bersama kami. Kembali lagi dalam podcast Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Sobat Parlemen. Dan kali ini Widya sudah bersama dengan Bapak Priyo Santoso SH, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi menjelang siang Pak Priyo. Selamat pagi Mbak Widya. Semangat terus ya Pak ya. Semangat terus, harus semangat terus ya. Karena kita kali ini berbincang tentang tema yang menarik ya Pak Priyo ya, tentang kebijakan pengembangan pertanian hortikultura di Kulon Progo gitu ya. Dan kita tahu yang namanya pertanian ini adalah pemasok paling penting gitu ya Pak, kebutuhan pangan dan juga mendukung peningkatan ekonomi sejahtera dari masyarakat Kulon Progo itu sendiri. Nah, kalau di Kulon Progo sendiri Pak Priyo, seperti apa sih sebenarnya kondisi di sektor pertanian ya Pak? Ya, jadi Kulon Progo ini kan alhamdulillah diberikan demografi yang luar biasa, ada dataran rendah, ada dataran tinggi yang semuanya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian. Di dataran rendah ini kan ada di wilayah Sentolo, sebagian rendah Galur, Panjaitan, Wates, Temon ya. Sisi selatan ini kan luar biasa pertanian kita. Apalagi pertanian horti yang bisa mengembangkan beberapa macam jenis pertanian horti, dan itu hasilnya luar biasa Mbak Widya. Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga produktivitasnya selama ini mempunyai nilai jual ekonomi yang sangat tinggi. Misalnya ada bawang merah, ada cabai, ada melon, ada semangka, dan juga horti yang lain. Ini luar biasa di sisi selatan Kulon Progo ini. Oke, jadi itu tadi bisa dibilang komoditas hortikultura unggulan ya di Kulon Progo ya Pak ya. Nah, sudah disebutkan tadi ada di kawasan sisi selatan. Kemudian kan pasti juga ada di kawasan lainnya gitu ya Pak ya. Nah, ini kawasannya menyebar kemana saja Pak selain di kawasan sisi selatan tadi? Kalau di kawasan pegunungan, khususnya Menoreh ini kan juga kita mencoba untuk mengembangkan lahan persawahan baru ya, jadi cetak sawah baru. Ini kita membuka di beberapa Kapanewon, kecamatan di Kulon Progo, yang intinya untuk mengganti lahan-lahan pertanian yang kemarin itu dimanfaatkan untuk pembangunan, baik mega proyek bandara dan yang lain-lain, sehingga kita punya kekurangan lahan pertanian, kita mencetak di beberapa Kapanewon yang lain di wilayah utara. Dan ini juga cocok Mbak Widya untuk dikembangkan juga horti, rempah-rempah ya, buah-buahan ya, ada durian dan sebagainya. Ini juga cocok sekali dikembangkan untuk pertanian horti juga di Kulon Progo. Berarti memang menyebar sesuai dengan daerahnya ya Pak ya. Daerah dan jenisnya. Betul. Kalau kawasan di sisi selatan itu lebih ke bawang merah, kemudian melon, cabai dan sebagainya. Apakah ini sesuai dengan strukturnya ya Pak ya? Iya. Yang bisa mendukung tanaman itu tadi Pak? Iya, jadi kan kebetulan di wilayah Srikayangan Sentolo ini kan struktur jenis tanahnya kan agak hitam Mbak Widya, dan ini sudah melalui penelitian bahwa jenis bawang merah yang dihasilkan dari tanah hitam ini memang hasilnya lebih baik dan rasanya juga berbeda. Maka kemarin bawang merah di Sentolo ini kan terbaik di Indonesia. Jadi rasanya beda dengan bawang merah yang lain. Kemarin kan hasil penelitian seperti itu, sehingga nanti ada rencana di lahan Srikayangan ini akan kita perluas sampai 500 hektar untuk pengembangan bawang merah. Luar biasa ya Pak ya. Jadi memang ada komoditas baru yang bisa diraih gitu ya, dikembangkan juga oleh teman-teman di daerah tadi di kawasan Menoreh ya Pak ya, bisa dibilang. Ya, di kawasan Menoreh juga banyak sekali dikembangkan horti-horti, cengkeh, jenis buah-buahan,
dan juga rempah-rempah juga sangat banyak sekali. Oke, nah kalau di kawasan pesisir selatan kita tahu bahwa banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan pasokan nasional dari produksi cabai ya Pak ya. Ini termasuk potensi yang besar, kemudian juga pencapaian yang luar biasa. Seperti apa sih Pak ceritanya ini kok bisa jadi pemasok nasional juga ini? Iya, jadi di sisi selatan ini kan ada lahan pasir ya, yang terbentang dari Trisek sampai ke Congot ya, yang itu hampir ribuan hektar lah. Dan selama ini ditekuni oleh petani pesisir ini sebagai lahan pasir untuk lahan pertanian cabai. Dan ini memang memiliki keuntungan tersendiri petani mengembangkan cabai. Karena lahan pasir itu kan aman dari lahan dari bencana banjir, hujan. Karena serapan pasir itu kan cepat terserap air itu, sehingga pertumbuhan cabai ini aman dari sisi kemungkinan kalau hujan itu juga segera airnya juga surut, sehingga lebih cocok memang dikembangkan untuk jenis tanaman-tanaman healthy seperti cabai di wilayah selatan. Dan jadi pasokan nasional ya Pak ya? Ini luar biasa sekali Pak. Jadi produksi yang melimpah ya Pak, bisa dibilang berapa ton ya Pak ya? Kalau produksinya? Kalau angkanya surplus Bu, jadi Mbak Widya. Jadi selama ini kan ada beberapa kelompok pertanian yang sudah menerapkan sistem lelang. Nah, ini kita tidak bisa mengukur karena ada petani yang memang menggunakan sistem lelang di kelompok, ada juga yang menjual keluar. Lah ini kalau data yang didapatkan ini sudah kebutuhan Jogja ini disupport langsung dari Kulon Progo. Kebutuhan cabai. Kulon Progo gitu ya. Luar biasa. Punya itu ya. Kulon Progo punya nih, bela beli Kulon Progo ya Pak ya. Kemudian kan Pak Priyo pasti juga melihat gitu ya banyak sekali program-program pemerintah Kabupaten Kulon Progo gitu ya, khususnya juga dari Dinas Pertanian dan juga Pangan yang sepertinya sudah tepat gitu ya Pak ya dalam mengembangkan pertanian hortikultura ini. Nah, program apa yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi nih Pak Priyo? Nah ini, jadi kebutuhan petani untuk meningkatkan kualitas produk hasil pertanian, sarana prasarana ini yang memang mohon maaf, jadi kemampuan keuangan pemerintah daerah itu kan di Kulon Progo ini kan sangat rendah ya Mbak. Dibilang kan kita daerah termiskin di Jogja lah. Masih di bawah gunung gitu. Jadi kalau semangat petaninya itu luar biasa, tapi memang perlu dukungan daripada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Pertama itu masalah sarana prasarana ya. Kalau di wilayah Sentolo ini kebutuhan airnya juga masih infrastruktur pertaniannya masih belum baik irigasinya, kebutuhan air belum sampai ke wilayah yang paling petit ujung ini masih kurang sarana infrastruktur pertaniannya. Kalau masalah dukungan yang lain ya saya kira banyak sekali. Jadi mungkin alih teknologinya ya, juga pembinaan atau model-model pertanian terkini dengan menggunakan teknologi tidak manual lagi, ya, menggunakan tenaga listrik. Nah ini yang perlu didorong oleh pemerintah daerah. Saya kira kalau pemerintah daerah nanti kita minta untuk memprioritaskan pertanian healthy ini menjadi kebijakan strategis lah di daerah. Jadi memang perlu dukungan ya luar biasa ya dari pemerintah. Kemudian juga keterlibatan dari masyarakat sendiri Pak, seperti apa nih? Kalau masyarakat ya untuk wilayah di pesisir ini kan saya kira nilai swadaya juga sudah sangat tinggi, spekulasi usahanya itu juga luar biasa. Nilai investasi yang ditanamkan untuk pengembangan pertanian juga sudah biasa. Memang kalau di pesisir ini kita ada persoalan itu terkait dengan daya dukung alih teknologinya. Jadi sekarang kan dibutuhkan penurunan biaya operasional. Kalau petani ini mau sejahtera, ini kan biaya operasionalnya harus diturunkan. Selama ini kan petani masih manual menggunakan BBM ya, solar, bensin untuk menaikkan air, untuk menyirami tanaman-tanaman. Nah ini memang kalau bisa nanti ada support energi listrik
ke wilayah pertanian ini, sehingga nanti biaya operasional itu bisa lebih murah. Sehingga nanti petani lebih sejahtera. Lebih sejahtera lagi. Kalau bisa dibilang untuk saat ini nih Pak, petani Kulon Progo sudah sejahtera belum ya nih Pak ya? Ya kalau hasilnya karena faktornya kan banyak ya Mbak, terutama faktor harga lah. Kalau harga ini bagus ya sejahtera. Kalau tidak bagus lah, ini kan masalahnya menjaga stabilitas harga dan pemerintah memproteksi hasil ini yang perlu yang perlu dibicarakan solusi. Bagaimana ketika harga murah ini, bagaimana petani bisa menyimpan atau mungkin menjadikan bahan-bahan yang punya nilai ekonomi yang lebih tinggi lah. Ini kan pemerintah perlu hadir untuk bagaimana menjaga stabilitas harga. Tolong dibantu ya petani ini ya. Karena beberapa case biasanya yang terjadi ya Pak ya. Ini kayaknya jadi kayak semacam agenda yang tersetting gitu ya Pak ya, kayak rutin gitu. Pas harganya turun, panennya melimpah sekali Pak. Nah, ini bagaimana supaya bisa mengantisipasi kejadian seperti ini nih Pak? Mungkin support dari Komisi 2 DPRD juga ya. Jadi kan memang kalau teori ekonomi, kalau barang banyak pasti harga turun ya Pak. Betul. Ketika harga nggak ada, barang nggak ada, pasti harga tinggi. Nah ini memang pertama ya harus ada strategi untuk pemilihan waktu yang tepat untuk membaca harga. Karena kan Kulon Progo ini juga bersaing dengan Brebes, dengan daerah-daerah timur, daerah Jawa Timur. Ini memang harus ada pemetaan waktu yang tepat untuk membaca harga ini yang pertama. Yang kedua memang diperlukan strategi pemerintah daerah untuk melatih petani tidak hanya dijual mentah ya. Jadi mungkin cabai nanti ada perusahaan apa yang di Kulon Progo ini bisa mengolah cabai menjadi menjadi kebutuhan yang lain, atau mungkin sambal, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan produk yang membutuhkan bahan cabai. Nah ketika seperti itu kan nanti otomatis ketika harga jatuh, harga murah pun pasti petani bisa mempunyai nilai keuntungan kalau diolah dengan hasil-hasil yang lain. Oke, jadi selama ini mungkin strategi itu tadi ya Pak yang jadi catatan. Selama ini masih dijual langsung loh, selama ini masih dijual betul. langsung. Jadi belum ada strategi yang lainnya Pak. Plan B mungkin ya. Plan B ketika mungkin harga turun bisa diolah menjadi bahan yang lainnya gitu ya. Atau pemerintah nanti membeli dengan harga khusus, terus nanti mungkin ada BUMD yang bisa memasarkan dengan strategi lain, sehingga harga ini ya minimal ada harga minimal yang menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani ini bisa terjaga dengan harga minimal lah. Kalau harga pasaran diserahkan harga pasaran nanti ke anjlok ya petani pasti akan rugi. Betul gitu ya, kita dukung upaya ini ya Pak ya. Ini yang mau kita dorong terus pemerintah daerah untuk ada langkah-langkah proteksi untuk memberikan pelatihan-pelatihan juga kepada petani. Baik, jadi dorongan ini bisa dibilang juga sinergi ya Pak ya, antara DPRD dan juga pemerintah daerah tentu saja. Seperti apa dorongannya Pak untuk bisa mengembangkan hortikultura sejauh ini Pak yang sudah dilakukan? Ya, lagi-lagi karena kemampuan keuangan daerah ya Pak. Jadi kami sangat berharap nanti petani ini kan juga culture ya, budaya. Nah sebenarnya kan ada momen, ada kesempatan dengan adanya DAES, dana keistimewaan. Dana keistimewaan ini kan bisa tersalurkan ketika ada konsep-konsep culture atau kebudayaan atau budaya. Nah budaya tani ini kan sebenarnya bisa didorong dengan adanya akses DAES. Nah kami sangat berharap nanti pertanian healthy di Kulon Progo ini bisa di backup dengan DAES, sehingga nanti otomatis kebutuhan sarana prasarana, alih teknologi, pembinaan, pelatihan, semua itu akan mempermudah pemerintah daerah untuk memberikan proteksi dan pembinaan pada petani. Karena kalau hanya istilahnya jaga atau berharap dengan APBD ya, tentu pemerintah daerah tidak akan bisa berbuat banyak karena kemampuan keuangan daerah kita sangat kecil. Oke, jadi mungkin bisa digolek gitu saja ya Pak ya. Dicarikan akses untuk salah itu. Kesempatannya di DAES ini kan polanya sama, pola petani dengan DAES kan sama, culture, budaya tani lah, ini yang perlu dibuatkan konsep. Nah, kita minta dinas pertanian buatlah konsep lah, seperti mungkin dinas wisata, dinas pariwisata, dinas kebudayaan,
Dinas Perikanan kemarin sudah buat konsep DS juga dan alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, akan ada kolaborasi juga antar kedinasan mungkin ya Pak ya untuk bisa. Itu yang kita harap dari Komisi 2 untuk OPD bisa berinovasi lah, membuat kesempatan akses ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi sejauh ini yang sudah berjalan Pak, apakah memang sudah ada pembinaan sendiri ini untuk teman-teman petani nih Pak, untuk bisa meningkatkan mungkin akhirnya mendapatkan inovasi-inovasi yang mungkin belum saja juga belum bisa dilaksanakan sekarang, tapi setidaknya sudah ada pembinaan, sosialisasi selama ini yang dilakukan untuk bisa akhirnya mendorong petani-petani ini untuk yuk gitu berkembang lagi. Ya kalau dari sisi inovasi ini petani sudah selangkah lebih maju Mbak. Jadi kalau kita lihat di petani kita kan sekarang sudah menggunakan teknologi penyiraman yang lebih merata dan sebagainya, sistem pemupuan, sistem penyemprotan ini sudah selangkah lebih maju lah. Dan ini tentu juga selama ini selalu koordinasi karena kita punya juga penyuluh-penyuluh pertanian di masing-masing kelurahan dan selama ini juga kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah domisili pertanian itu juga selalu mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Khususnya Dinas Pertanian Pangan. Oke, jadi memang sejauh ini sebenarnya sudah ada teman-teman penyuluh pun juga saya pikir juga pasti berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk bisa bersama-sama bersinergi dengan para petani gitu tapi kan persoalan hama, persoalan yang lain kan juga lebih cepat lagi. Akhirnya muncul ya Pak persoalan baru ini di luar kendali kita ya Pak ya. Ya itu gitu ya. Sekarang banyak hama dan sebagainya ini kan harus ada ada solusi-solusi. Penelitian juga bagaimana nanti mengatasi hama-hama ini sehingga petani tidak terganggu dengan adanya hama-hama yang bisa mengurangi nilai produktivitas hasil pertanian. Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Ini luar biasa ya, perbincangan yang menarik. Tadi ada beberapa masalah juga yang akhirnya muncul di luar kendali para petani gitu ya. Kita akan bahas itu nanti setelah jeda berikut ini. Siap, ya. Kembali lagi dalam podcast Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Sobat Parlemen, dan saya Widya Pradipta masih bersama dengan Pak Priyo ya Pak, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Kita saat ini membahas tentang kebijakan pengembangan pertanian hortikultura di Kulon Progo. Menarik bahwa tadi sebelumnya dibahas tentang ada masalah-masalah yang muncul ya Pak Priyo ya. Ada hama, serangan hama. Tapi biasanya apakah itu sebenarnya bisa diantisipasi nggak sih Pak? Kan hama biasanya di musim-musim tertentu ya Pak? Iya. Nah ini bagaimana Pak? Jadi memang hama ini kan penyebabnya juga sangat banyak Mbak. Jadi kemungkinan karena mungkin dihasilkan karena dari olah tanah atau pupuk-pupuk yang tidak sempurna, pupuk-pupuk organik kan. Banyak petani kita itu yang menggunakan kotoran limbah, baik itu limbah sapi atau limbah ayam. Nah ini mungkin proses fermentasinya tidak sempurna, sehingga bisa saja muncul hama dari itu. Atau juga mungkin faktor alam ya, faktor alam ini kan kita di dekat Samudra Hindia Indonesia ya, yang anginnya ini kan sangat besar. Nah, mungkin bisa saja dibawa dari angin. Atau mungkin juga dari teknik-teknik penyemprotan yang selama ini kurang maksimal sehingga menjadikan hama ini kebal terhadap obat-obatan. Nah ini kan yang perlu diteliti sebenarnya. Peran dinas ini meneliti terhadap berbagai hal tentang hama ini sehingga nanti ada konsep penanganan hama yang yang komprehensif lah, yang bersama-sama semua petani sehingga nanti akan ada petani tidak menggunakan penanganan yang berbeda-beda. Ini yang harus diteliti, saya kira memang harus ada anggaran untuk melakukan penelitian bagaimana pencegahan hama,
meningkatkan produktivitas pertanian pangan, dan juga yang terpenting struktur tanah, Mbak. Nah, tanah itu kan untuk pertanian kan harus pH-nya harus 6 lah minimal. Nah, di kita itu kemarin beberapa titik itu kita teliti itu ada pH-nya sampai 2, Pak. Ada yang 2,5, ada yang 4, ada 4,5. Nah, ini kan juga perlu ada upaya bagaimana pemerintah daerah untuk meningkatkan pH tanah, sehingga pH tanah itu di atas 6, nanti produktivitas hasilnya akan lebih baik. Oke, informasi seperti ini yang harusnya para petani juga tahu ya Pak ya, tentang itu tadi. Dan kalau ngomongin tentang serangan hama, kemudian akhirnya para petani membeli obat yang harganya juga tidak murah. Tidak murah, menekan nanti biaya operasional tinggi lagi. Betul, ini biasanya dikeluhkan oleh para petani Pak, ya kan? Ini seperti apa sebaiknya ya Pak ya, supaya kita bisa terhindar dari serangan hama itu tadi. Kemudian obat-obatnya kok mahal gitu ya Pak ya? Gimana? Atau mungkin ada solusi lain, tidak membeli obat yang mahal, tapi mungkin ada solusi-solusi yang lainnya yang bisa diberikan ke petani supaya tidak membuang biaya yang cukup besar gitu Pak. Pertama, kita memang harus belajar Mbak di daerah-daerah yang berhasil mengembangkan pertanian healthy ya. Karena ketika kita kemarin studi beberapa tempat wilayah di luar Jogja, itu memang tadi teknis pengolahan tanah, penyemprotan, waktu-waktu penyemprotan ini sangat menentukan hasil juga, dan sangat menentukan penanggulangan hama. Nah, ini kan kita harus jujur ya, petani-petani kita, pemerintah daerah harus belajar di daerah-daerah yang berhasil untuk menangani hama, meningkatkan produktivitas pertanian, itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebenarnya ada potensi bagaimana menekan biaya operasional petani. Adalah pupuk organik. Nah, kita itu kan ketergantungan sama pupuk kimia masih sangat tinggi sekali. Petani itu belum mantap kalau tidak menggunakan pupuk organik. Padahal di beberapa daerah yang lain sudah dicoba bagaimana memaksimalkan pupuk organik dan juga penanganan pencegahan hama dengan herbal atau mungkin dengan jenis-jenis ramuan tertentu. Itu sudah dilakukan di Klaten, di Gunung Kidul. Nah, ini kan seharusnya kita juga harus belajar ke sana, Mbak. Karena kalau pupuk organik itu kan potensi limbah kotoran di Kulon Progo itu sangat banyak sekali. Kita lihat di beberapa kandang kelompok ternak koloni ini, kotoran ternak ini sangat banyak sekali. Bahkan daun-daunan itu juga bisa dikembangkan, diolah menjadi pupuk juga. Nah, ini saya kira kalau nanti organik bisa menjadikan salah satu pupuk alternatif atau pupuk utama di Kulon Progo, ini saya yakin hasilnya juga akan bagus, menekan mengurangi biaya operasional petani, dan tentu ya kalau dalam nilai keamanan makanan ini kan kita itu sekarang kan mencari hasil-hasil pertanian organik. Dan itu nilai nilai ekonominya jual hasil pertanian itu sangat tinggi sekali, Mbak. Lebih tinggi. Nah, orang-orang kelas menengah ke atas atau orang-orang yang tahu tentang kualitas peningkatan kesehatan, saya kira akan mencari produk-produk hasil pertanian yang organik. Nah, ini yang tentu harus didorong ke sana. Sebenarnya sumbernya sudah ada ya Pak, melimpah melimpah. untuk pupuk organik. Tapi kenapa akhirnya petani memilih untuk kimia ya Pak? Apa yang terjadi nih Pak? Ya jujur saja kan kalau kimia ini kan memang menjadi produk nasional ya, ada di mana-mana, petani tinggal menggunakan ya, dan memang punya nilai langsung, dampak itu langsung gitu. Nah, kalau organik kan memang harus mengolah ya, harus ada teknologi pengolahan, dan kan jarang ada pabrik pupuk organik, kan jarang. Ya, jarang. Yang tersertifikasi kan ya, yang punya label kan jarang. Nah, ini yang seharusnya potensi ini jangan sampai hanya dibuang kan. Sekarang itu kan limbah-limbah ternak itu kan hanya dijual langsung, Mbak. Pakai truk langsung dibawa ke Kebumen, dibawa kemana, Wonosobo, Temanggung, untuk teh lah. Nah, ini kan bagaimana nanti dinas terkait ini bisa mendorong, atau syukur-syukur BUMD kita, nah ini bisa mengolah potensi limbah itu menjadi pupuk, dan itu dijual kembali kepada masyarakat Kulon Progo. Syukur-syukur nanti Pemda memberikan secara gratis pada petani lah. Ini kan
saya kira menjadi peluang BUMD juga untuk bisa memanfaatkan potensi. Yes, kita bisa mengadopsi teman-teman dari luar daerah kita harus belajar juga yang berhasil. Ya betul, yang sudah menggunakan pupuk organik itu tadi ya Pak ya. Apalagi nilai jual kalau sayuran sekarang organik itu mahal banget ya Pak ya. Dan itu juga bisa diuji lab juga bedanya antara hasil organik dan tidak kan bisa dibuktikan juga Pak. Sekarang ada alatnya yang ini loh hasil pertanian yang pakai organik ini seperti ini loh ini kan. Juga bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat sebenarnya. Luar biasa ini. Tapi kalau Pak Priyo sejauh ini melihat, apakah memang sudah ada nih Pak beberapa kelompok tani mungkin yang sudah berusaha untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik Pak? Mungkin di kelompok tani tertentu mungkin Pak yang bisa akhirnya jadi contoh juga nih teman-teman petani yang lain di Kulon Progo. Ya saya kira sudah ada Mbak. Jadi hanya memang perlu gerakan ini lebih masif lagi. Atau mungkin menjadi semacam role model kebijakan di Kulon Progo. Bagaimana dinas ini membuat program prioritas tentang penanganan limbah kotoran menjadi potensi pupuk organik. Ini kan perlu keberanian kebijakan juga. Dan tentu ini lebih murah sebenarnya ketika dinas itu menganggarkan kalau dulu kan kalau sekarang ada program UPO ya. UPO itu adalah paket bantuan sapi terintegrated itu dengan program-program yang lain. Nah ini kita meminta nanti dinas kembali menggelorakan bagaimana kelompok-kelompok tani ternak kita yang punya potensi sapi yang luar biasa ini diberikan semacam pemahaman, pelatihan dan juga dukungan support untuk bisa mengolah kotorannya jangan sampai dijual, tapi diolah secara sempurna. Sehingga nanti ketika menjadi pupuk pertanian ini tidak menjadikan ada dampak hama. Karena kalau mengolahnya tidak sempurna juga nanti ada dampaknya juga Mbak Widya. Jadi harus memang sempurna mengolah pupuk ini. Yes, kelolanya juga harus benar-benar ini luar biasa ya Pak ya. Ternyata banyak ya permasalahan yang dihadapi oleh para petani ya Pak ya. Luar biasa dari tadi pengelolaannya sendiri. Kalau salah juga bisa salah ya Pak ya. Hasilnya juga buruk. Kemudian kalau Pak Priyo melihat pola petani di Kulon Progo saat ini dalam mengembangkan hortikultura itu seperti apa sih Pak polanya? Apakah sudah mulai mengerti teknologi atau kayaknya belum cukup nih untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi teknologi ini? Ya, kalau dari sisi inovasi teknologi ini sebenarnya memang sangat menguntungkan karena jelas kemarin hitung-hitungannya itu bisa menekan biaya produksi pertanian itu sekitar 30-40%. Kalau tidak menggunakan teknologi mungkin biaya 65% bisa ditekan sampai angka 30% ya. Sehingga ya tentu margin ini menjadi nilai keuntungan bagi petani. Nah permasalahannya kan teknologi ini juga perlu sarana yang lain dan juga nilai investasi yang mahal. Misalnya petani harus menyediakan peralatannya kan mahal Mbak. Nah, di sini jadi kan petani juga harus berinvest mahal ketika mau menerapkan alih teknologi. Nah ini kan tentu bagaimana nanti juga petani bisa diberikan semacam support program untuk bisa meringankan nilai investasi petani itu sendiri untuk alih teknologi. Ahli teknologi ini penting juga ya yang dihadapi juga oleh para petani Kulon Progo. Sekarang mau tidak mau harus alih teknologi, ketika manual nyiram dan sebagainya ya lama Mbak. Capek juga ya Pak ya. Nggak selesai-selesai kayaknya ya Pak, apalagi per hektar-hektar ya Pak lahannya. Lahannya itu ratusan hektar. Itu dia, pegel Pak yang ada ya. Jadi nggak mau Mbak, tenaga kita nggak mau pegel-pegel kan betul. Semua harus yang praktis. Ini yang harus disikapi. Ini harus disikapi dengan baik juga gitu ya. Pak Priyo dan Sobat Parlemen, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini.
Sobat Parlemen, masih di podcast Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Tema yang menarik ya di kesempatan kali ini yaitu kebijakan pengembangan pertanian hortikultura di Kulon Progo. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Priyo selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo bahwa teknologi ini sangat membantu sebenarnya ya Pak ya. Membantu sekali dalam melimpahkan produksi tentu saja ya Pak ya. Cuman tidak semua orang bisa nih punya kesempatan untuk mendapatkan teknologi yang memang harganya juga cukup mahal Pak ya. Mungkin Bapak bisa cerita gitu Pak, di daerah kawasan mana Pak yang sudah mulai menerapkan dengan teknologi ini? Ya. Jadi karena petani kita ini kan tenaga kerja petani kan semakin lama juga semakin menurun ya Pak Widya ya. Apalagi anak-anak muda kita kan sangat kecil ya, terjun ke pertanian sangat kecil, sehingga masih mengandalkan tenaga-tenaga yang tua. Sehingga kalau tidak ada alih teknologi, ini tentu jaya jangkau untuk meningkatkan produktivitas pertanian sangat sulit. Nah, alih teknologi atau investasi untuk pengolahan dengan menggunakan alih teknologi ini sangat penting, dan itu saya kira mendesak untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Nah, di lahan pantai ini sudah banyak Mbak, di wilayah Trisek ini sudah menggunakan sistem penyemprotan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi ketika tanaman sudah beberapa jam membutuhkan air, itu nanti otomatis menyiram sendiri. Airnya keluar gitu ya Pak ya. Jadi tanaman itu terjaga, kebutuhan airnya itu terjaga. Di wilayah Srikayan juga banyak sekali. Nah, permasalahannya kan tadi Mbak, petani kita kan tidak semuanya mampu untuk berinvestasi alih teknologi ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kendala kita. Ketika kebutuhan tenaga kerja petani sudah menurun, kita harus meningkatkan produktivitas pertanian. Nilai investasi petani kita yang masih kurang, sehingga ini perlu memang akses bantuan dari pemerintah pusat. Mungkin kelompok-kelompok ini perlu disupport peralatannya, atau mungkin kalau tidak ada kemudahan akses. Kita sudah coba Komisi 2 di Kulon Progo ini ada namanya program Kerisku atau subsidi bunga bagi para pelaku UMKM juga. Jadi bagaimana pemerintah daerah memberikan subsidi bunga bagi para petani. Nah, ini yang nanti kita minta pemerintah daerah Kulon Progo, kemarin baru UMKM Mbak. Jadi bunga bank bunga Kulon Progo ini disubsidi oleh APBD, sehingga para pelaku UMKM ini mendapatkan keringanan hanya berapa persen lah bunganya. Semua lainnya disubsidi oleh APBD, yang lainnya ditanggung oleh peminjam. Nah, ini kalau bisa nanti memang ada semacam bantuan penguatan modal tapi rendah bunga bagi petani kita, sehingga nanti petani bisa menyicil dengan hasil taninya ini, tidak terlalu berat untuk berinvestasi kebutuhan alih teknologi tadi. Ini program yang menarik ya. Kalau sejauh ini melihat dari program Kerisku tadi Pak, ini menarik sekali soalnya ada bantuan gitu ya. Ini bagaimana tanggapannya dari teman-teman waktu itu UMKM dulu ya Pak ya? Petani masih belum. Kecil soal nilainya itu. Kalau memang perlu, kalau kita dorong ke arah pertanian juga Mbak. Selama ini baru UMKM dan nilainya masih kecil. Kalau bisa memang kalau bagi kita kan sebenarnya kita memberikan subsidi bunga juga tidak masalah, karena kan ini adalah program-program yang pro rakyat, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dan itu pun juga tidak rugi. Pemda berinvestasi untuk membantu petani kita juga nggak rugi, karena kan semuanya tentu akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah. Betul, dan tadi bisa dibilang bahwa tenaganya sudah tidak kuat, jadi memang butuh tenaga. Harus ratusan hektar dengan setiap saat harus menyiram dan sebagainya, nggak pada mau lagi tuh Pak. Kita kan harus. Berarti ini mungkin artinya juga perlu petani-petani muda nih yang ikut campur atau ikut bergerak nih. Bagaimana petani muda di Kulon Progo nih Pak? Apakah juga sudah banyak petani-petani muda yang ikut akhirnya menanam hortikultura Pak? Jadi Dinas Pertanian sudah ada namanya petani milenial di Kulon Progo ini, ya memang bagaimana mendorong generasi muda kita, sumber daya manusia kita itu bisa mengembangkan
pertanian. Karena sebenarnya potensi pertanian kita itu kan sangat luar biasa ya. Ya. Muda-mudi kita, generasi muda kita itu kan cenderung kita kerja ke pabrik ya, cenderung ke luar Jawa, ke yang langsung menghasilkan uang lah. Tidak mau meningkatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan uang kan seperti itu. Ya. Nah, ini sudah dimulai dengan petani milenial. Nah, ini kami juga sangat berharap bagaimana petani-petani muda kita itu punya kreativitas, punya inovasi, menciptakan ya healthy yang baru. Misalnya bagaimana nanti ada pengembangan ya, kalau mungkin di Kulon Progo ada buah duren, mungkin buah apa lagi, mungkin mantoa atau leci dan sebagainya yang punya kreativitas, atau mungkin pencakauan anggur dan sebagainya. Nah, kami sangat berharap sumber daya manusia anak muda Kulon Progo ini tidak harus keluar ya, tapi bagaimana mengembangkan potensi pertanian di Kulon Progo ini yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi anak muda itu sendiri. Kan tidak harus tenaga, Mbak, tidak harus okol. Pemikirannya bagaimana membuat pertanian yang mudah ya, tapi punya nilai hasil yang tinggi. Misalnya anggur. Anggur itu kan sangat mudah sekali. Disetek, kembangkan petani anggur kita. Nah, ini sebenarnya kalau mau ke arah sana kan juga nilai investasinya juga tidak terlalu tinggi, tapi hasilnya luar biasa itu. Apalagi ada bandara, nanti ada JJLS yang tentu banyak akan para pengunjung wisatawan yang akan ditinggal di Kulon Progo. Nah, kalau melihat tadi program petani milenial, Pak, apakah memang anak-anak muda di Kulon Progo ini sudah bisa dibilang nih banyak nih yang ikut petani milenial, atau masih kurang ini sebenarnya, Pak? Iya, belum maksimal, belum optimal ya. Jadi memang memahamkan generasi muda ini kan tidak mudah, Mbak. Ya, apalagi sekarang ini kan masih pilihan PNS, masih pilihan menjadi jenjang karier yang lebih artinya di belakang meja itu kan masih oriented mindsetnya kan masih ke situ. Padahal nyuwun sewu, mohon maaf, ini banyak petani muda kita yang berhasil juga loh, yang mengembangkan di wilayah Samegaluh. Kemarin kita ke sana ya, menjadi eduwisata. Di Trisek juga ada petani muda kita namanya Mas Edin, juga ketua milenial Kulon Progo. Dia mengembangkan cabai, Mbak. Ini juga berhasil. Artinya dia tidak harus bekerja keluar, dia pun juga menjadi anak muda yang yang sukses lah. Tidak harus keluar negeri, tidak harus bekerja yang lain, dia cukup petani, cukup mengemari pertanian cabai di Trisek itu juga sekarang dia berhasil. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya segalanya. Artinya pilihan petani muda ini juga banyak yang berhasil kalau kita contoh itu loh. Ya. Artinya, contohnya sudah ada. Sudah ada. Tapi kenapa masih kurang ya, Pak? Ini kalau Pak Priyo melihat ya. tugasnya seperti apa nih untuk bisa merangkul anak-anak muda ini? Kan anak muda di Kulon Progo itu banyak banget loh, Pak ya. Yang saya yakin juga pasti punya potensi yang luar biasa juga, Pak. Ya, tadi sekali lagi karena potensi wisata kita, potensi pertanian kita banyak sebenarnya. Ya. Jadi kan berpikir petani milenial itu kan tidak harus bercocok tanam, menanam padi, merabu kan itu. Mikirnya masih gitu ya, Pak. Gitu. Panas-panasan, petani panas-panasan, nandur gitu ya kan. Kalau dirubah bagaimana membuat hasil-hasil pertanian yang lebih mudah, yang punya nilai jual yang lebih tinggi. Mungkin bisa berternak ya. Sekarang kan ada contohnya berternak kambing yang susunya bisa dibuat minuman serbuk. Itu kan sekarang tren juga di Kulon Progo, Mbak. Yang kemarin ada pengusahanya yang sukses sekali dari pengembangan kambing, diperas susunya untuk menjadi minuman suplemen bubuk. Itu sekarang tren sekali di Kulon Progo. Daerah mana itu, Pak? Di daerah Garut ada, di samping Garut juga ada ya. Terus mungkin tadi perikanan ya diolah. Jadi tidak harus berpikir bercocok tanam itu loh. Petani itu kan harus berubah pikirannya, tidak harus bercocok tanam panas-panasan, merabu, kesel ya. Yang praktis-praktis pun juga banyak ya. Tapi peternak kambing itu juga praktis ya. Dia tidak panas ya, mengolah dan sebagainya, juga petani sukses juga. Ya mungkin ada yang di lahan yang panas dan sebagainya, tapi juga banyak petani yang mungkin perikanan atau mungkin pembibitan, penjualan apapun. Saya kira bisa itu menjadi program petani milenial kita, sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada, mengolah yang ada, dan tidak harus bekerja keluar negeri, keluar daerah, atau mungkin ke PT, tapi bisa petani ini menjadi lahan
kesejahteraan bagi anak muda Kulon Progo. Betul, sebenarnya banyak sekali yang bisa diolah ya Pak, tapi mungkin Nah, masih itu mager nih. Ya. Karena berpikirnya masih praktis gitu ya Ya. Pak ya. Tidak harus nandur-nandur Ya. di sawah gitu enggak. Sebenarnya ide-ide pikiran gagasan gitu juga bisa ya Pak ya. Itu Bahkan mungkin sekarang nanti- sebenarnya kan kalau milenial itu konten-konten juga menarik Pak, Nah, sebenarnya ya Pak. konten bagaimana cara mencakok, Betul. mungkin cara menanam itu juga saya kira bisa dikembangkan juga menjadi program petani milenial Kulon Progo. Betul, atau mungkin nanti contoh-contoh yang tadi Pak Prio sudah sebutkan ini bisa jadi role model juga, Ya. bisa memberikan apa ya istilahnya penyuluhan juga ya Pak ya. Ya, ke mungkin perlu teman-teman juga yang lain. dilombakan, Mbak. Sekarang kan zaman itu zaman lomba, mungkin nanti lomba petani milenial dilombakan lah antar pemuda, mungkin dikasih Wah, hadiah menarik. apa nanti menarik. Mungkin bisa kolaborasi sama Ya. teman Karang Taruna juga ya Pak ya. Kolaborasi sama Dais, Mbak, yang penting. Oh, Dais itu Iya. yang penting ya supaya Karena ada uangnya dari sana uangnya. itu. Ini Dais dia. itu dikembangkan untuk pertanian milenial lah, bukan Boleh, hanya untuk ini. event-event kesenian, tapi ke arah yang punya nilai produktivitas. Nah, ini jadi catatan ya. Ayo kita berkolaborasi dengan Dais kita. Ya, karena kalau Dais kan ya, kita tahu sendiri angkanya ada, tapi Ya. kalau APBD ini kan aduh, ya, prihatin kalau APBD. Aduh, prihatin nih. Tapi walaupun prihatin dengan angka Ya, APBD-nya tetap harus harus optimis ya. dilakukan optimis, Tetap ya. optimis karena masih ada Dais itu tadi yang yuk kita sama-sama ke situ aja Ini kan gitu. Dinas Pertanian tentu harus ada konsep ke sana juga. Baik, ini dia catatannya ya. Baik Pak Prio, kita Ya. ke jeda dulu ya Sobat Parlemen. Menarik banget perbincangannya, tapi masih ada waktu juga. Nanti akan kita obrolin yang lainnya lagi setelah jeda berikut ini. Sobat Parlemen, masih di podcast Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Saya Widya masih bersama dengan Pak Prio, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kulon Progo. Tadi kita berbicara tentang keterkaitan modal ya Pak ya, dan diharapkan bisa mendapatkan dana istimewa itu tadi ya Pak Prio ya. Ini jadi salah satu sebenarnya ide dan gagasan yang menarik ya Pak. Karena teman-teman yang lain nih, dinas yang lain sudah melakukan hal itu, tapi kenapa enggak nanti dinas pertanian dan pangan juga melakukan hal yang sama gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih ini juga Pak, dukungannya seperti apa ya supaya bisa mendapatkan dana itu tadi Pak. Ya, yang pertama kami Komisi 2 meminta dinas pertanian memaksimalkan akses tidak hanya DAK pusat, BKK provinsi dan juga APBD. Namun bagaimana seperti OPD yang lain ini bisa membuat pengembangan pertanian kita ini berbasis budaya, sehingga nanti bisa di-backup oleh Dais, dan salah satunya tadi yang kita diskusikan adalah petani milenial. Nah, ketika petani milenial ini nanti ada peningkatan ketertarikan untuk mengembangkan pertanian di Kulon Progo, saya kira nanti generasi muda kita ini akan sejahtera di buminya sendiri. Artinya bisa mengembangkan pertanian ini sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan. Nah, ini yang tentu harus didorong oleh Dinas Pertanian, dan saya yakin OPD mampulah membuat narasi program yang bernilai culture sehingga nanti sesuai dengan arah kebijakan penggunaan dana Dais. Ini yang kami dorong, minta dan juga pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran subsidi bunga. Dan kami sangat berharap tidak hanya di pelaku UMKM Mbak Widya, tapi bagaimana petani-petani kita yang memang belum mempunyai kecukupan modal untuk investasi pertanian, ini bisa diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah dengan adanya subsidi bunga. Nilai subsidi bunga ini kan sangat kecil ya dibandingkan dengan program-program yang lain. Ketika banyak petani kita yang bisa mendapatkan penguatan modal dari perbankan dan itu subsidi bunganya diberikan oleh pemerintah daerah, tentu petani akan
akan mempunyai kemampuan untuk mengangsur lah, ya, mengembalikan. Dan ketika seperti itu ya nanti tentu petani akan bisa meningkatkan produktivitas dan alih teknologi yang memang sekarang ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan pertanian khususnya holti di Kulon Progo. Oke, itu tadi ya banyak catatan sebenarnya ya untuk pertanian hortikultura di Kulon Progo. Mungkin selepas ini akan ada tema-tema lainnya Pak yang akan dibahas. Ya. Sudah punya pandangan mungkin Pak? Banyak Pak. Komisi 2 ini kan sangat banyak sekali berbagai hal yang perlu didorong dan dicarikan solusi, dan setelah harus ada keberanian kebijakan. Ya. Ada BUMD, ada perdagangan, ada UMKM, ada pertanian ya, dan juga sektor ekonomi, pendapatan asli daerah ini yang masih sangat perlu diterus tingkatkan. Problematika yang perlu dikoordinasikan, sinergikan banyak Mbak. Hanya memang ya perlu waktu lah kan. Juga perlu adanya peningkatan akses untuk mencapai ke arah sana. Oke, tapi kalau dibahas kan Sobat Parlemen jadi tahu juga ya informasi tentang ini. Jadi sangat daging gitu loh Pak informasinya. Pak Priyo, ini bisa dibilang sebagai closing statement juga. Mungkin himbauan ke Sobat Parlemen atau juga petani milenial juga bisa Pak. Bagaimana caranya untuk tetap bisa semangat di era gempuran teknologi, kemudian mungkin modal yang tidak banyak yang dimiliki gitu Pak, untuk bisa mengembangkan pertanian hortikultura ini di Kulon Progo. Ya, jadi bersyukur alhamdulillah atas potensi Kulon Progo yang luar biasa ini, dan tentu ini harus menjadi semangat bagi generasi muda, khususnya petani milenial. Dipersilahkanlah untuk membaca potensi yang ada, mengembangkan, dan tentu pemerintah daerah nanti akan hadir ya. Dan kita dorong terus untuk hadir bagaimana mendampingi petani milenial ini untuk bisa mengembangkan bakat sumber daya manusianya, untuk bisa membaca potensi sebagai sumber-sumber peningkatan kesejahteraan bagi generasi muda. Tidak harus bekerja keluar, tapi maksimalkan potensi yang ada di Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda Kulon Progo. Itu dia tadi ya. Jadi jangan malu tuh jadi petani juga ya Pak. Ini kayaknya jadi kayak stigma juga ya Pak. Petani milenial seperti petani bedesi gitu ya. Ini menarik nanti ya Pak. Tidak harus berpanas-panasan, mindsetnya petani itu harus kita rubah ya. Ini dia, merubah mindset, kemudian memberikan semangat juga ke teman-teman muda untuk bisa mendukung petani-petani yang memang sudah lama gitu ya. Ya, supaya ketika semua nanti menggunakan alih teknologi, saya kira petani tinggal mengkoordinir saja bagaimana berpikir untuk mengembangkan, meningkatkan hasil dan mencegah hama dan sebagainya. Tentu nanti tenaganya ya kita pakai teknologi kan. Semoga selepas ini juga banyak yang akhirnya mensupport ya Pak ya, untuk bisa semoga nanti pemerintah daerah alih teknologi ini tadi. Kalau saya memang sangat berharap pertanian holti di Kulon Progo ini kan sudah terbukti gitu loh, ya terbukti secara nasional itu cabai, bawang merah. Ini tentu harus menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah Kulon Progo, sehingga bisa mengembangkan pertanian holti di Kulon Progo, dan tentu yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Nah, itu dia yang paling penting. Tentunya dengan semangat dan juga dukungan dari DPRD, Komisi 2 Kulon Progo. Komisi 2 selalu berkoordinasi dengan dinas dengan masalah-masalah pertanian. Kita juga selalu memberikan rekomendasi, dukungan anggaran dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Priyo. Sama-sama Mbak. Sudah banyak informasi yang disampaikan, tentunya juga semangat ya yang dibagikan ke Sobat Parlemen semuanya ini, yang mungkin juga kali ini udah mulai punya ide atau gagasan, oh ya benar juga ya, kenapa aku tidak memanfaatkan lahan orang tua misalnya. Kenapa aku jauh-jauh bekerja gitu ya, kenapa tidak memanfaatkan ini, dan kita dukung petani-petani di Kulon Progo ya Pak ya, untuk bisa terus menambahkan terus produksi-produksinya, apalagi terkhususnya produksi hortikultura. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sukses selalu untuk Komisi 2 DPRD Kulon Progo Pak. Terima kasih, sukses juga untuk Adan Jogja. Terima kasih. Baik, Sobat Parlemen, demikian ya podcast Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih untuk atensinya. Saya Widya Pradipta beserta Pak Priyo Santoso dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.